Menjadi pergunjingan warga mengapa Sekda Burhanuddin dan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor tidak hadir di kunjungan Menteri Hadi Cahyanto kemarin di Kota Bogor. Kabupaten Bogor, tanggal 1 September tahun 2023. Masih menjadi trending topik di semua kalangan masyarakat luas khususnya warga 4 desa korban rampas HPL Oknum Sekda Burhanuddin terkait dengan ketidakhadirannya dengan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor pada saat kunjungan Menteri Hadi Cahyanto di Kota Bogor kemarin. Alasan Oknum Sekda Burhanuddin dan Kakan ATR BPN Kabupaten Bogor tidak hadir itu tidak jelas, bahkan terkesan seperti ada yang ditutupi. Tetapi dari info A1 bocoran saat kunjungan Menteri Hadi Cahyanto kemarin tersebut ada kehadiran Sekda Burhanuddin memang dinanti oleh warga 4 desa korban HPL Pemda Produk Rekayasa Oknum Burhanuddin. Warga 4 desa datang ke Balai Kota adalah bermaksud ingin melakukan laporan langsung kepada Menteri Hadi Cahyanto terkait tanah-tanah warga banyak yang menjadi korban Oknum Burhanuddin beserta kroni-kroni karena saat ini seluruh warga korban rampas HPL telah bergabung dan berjuang bersama melapor dan menurut semua oknum terlibat rampas HPL. Dengan panasnya berita tersebut, jajaran pejabat bersih di wilayah Pemdakap Bogor yang tidak terlibat menjadi geram atas keterlibatan oknum-oknum yang telah bekerja sama dengan mafia tanah dan saat ini sudah menjadi TO Menteri ATR BPN RI Hadi Cahyanto atas perintah langsung dari Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo. Kami mengutuk keras oknum-oknum yang terlibat yang telah mencoreng institusi pemerintahan bersikap. Bogor. Kami patut apresiasi orang-orang yang berjuang ingin merebut kembali haknya, ungkap salah satu staf ASN di Pemkab Bogor yang tidak ingin disebutkan namanya. Di tempat berbeda pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis dan telah terzolimi oknum mafia tanah selama 7 tahun 10 bulan, Jimmy Mamesah menyampaikan, semua bukti korupsi dan alat bukti tindak kejahatan oknum-oknum ada semua dari rekening gendut, dan lain-lainnya. Aktor baru oknum koswara yang dia itu adalah kakak dari oknum RW Lukas Kabandungan yang berani teriak-teriak mengumpat barisan TNI di saat TNI sedang melaksanakan pengamanan pada saat tim Jimmy Mamesah akan memasang pelang bukti kepemilikan di lahan 70 hektar di Gunung Gelis. Oknum RW Pasir Angin Koswara telah memprovokasi dengan teriak bakar-bakar menyuruh preman-preman untuk membakar mobil tim Jimmy Mamesah. Belum lagi teriakannya yang seakan menantang TNI, penghinaan terhadap TNI menyuruh untuk membuka masker yang kala itu pasukan pengamanan memakai masker. Padahal dari peristiwa insiden tersebut dari awal itu semua adalah settingan Koswara, Lukas, dan Talib dan oknum TNI Marinir Pelda Bambang Kundarto Aldo sebagai eksekutor di lapangannya. Koswara mengatakan kepada tim boleh memasang pelang tapi jangan dipoto, expose karena ini adalah akal-akalan mafia. Koswara mengatakan mau bayar berapa jika nanti terjadi pemasangan pelang, yang nanti ujungnya akan dicopot juga. Tim kami sudah merekam semua peristiwa insiden tersebut, saksi mata yang juga melihat insiden juga banyak, maka ini akan kami jadikan bukti. Oknum Lukas mengatakan tanah ini sedang ada di pengadilan. Lalu Pak Ketut bilang yang berperkarakan PT KAA dengan Kampung Quran bukan Pak Jimmy. Pak Jimmy belum pernah jual beli. Kemudian mereka diam pergi ketakutan karena dari perkataan Pak Ketut mereka dibungkam bahwa mereka telah melakukan jual beli di bawah tangan dengan disaksikan oleh para notaris abal-abal. Dan dari itu semua berdasarkan perintah dari Oknum Burhanuddin dan sebagai pendananya adalah pemilik PT NCI, KJA Golf dan PT KAA milik Muljadi Budiman Bemper dari PT KAA Background dari PT Sumarekon Tbk. PT-PT tersebut menginginkan agar tidak ada pemasangan pelang di wilayah rampas tersebut karena jika pelang kepemilikan terpasang secara otomatis oknum-oknum tersebut akan diproses hukum atas tindak kejahatan dan sanksinya adalah tindak pidana perorangan dan penjara sudah menantinya. Tinggal menunggu saat oknum dipanggil satu-satu oleh pihak berwajib. Tuntutan atas nama PT KAA harusnya kepada Pemda karena telah membeli HPL kepada Pemda yang semua itu adalah produk 378 oknum Sekda Burhanuddin. Kesalahan telah melakukan jual beli tanah warga di bawah tangan dan berujung HPL melalui notaris bodong PT KAA milik Muljadi Budiman dibantu HPL oleh oknum Sekda Burhanuddin dan kroni.
PT Summarecon Tbk hanya mempunyai tanah 20% dan sisanya masih milik warga. Sewaktu-waktu warga tersebut telah akan menuntut haknya kembali. Seperti contoh kejahatan mereka adalah pada saat penguasaan tanah 65 hektar milik Niko F. Mamesah dari 12 sertifikat yang ada 8 sertifikat dan yang 4 ada di anak mantan pejabat dan 1000 sertifikat telah cacat hukum. Berikut nama-nama keluarga Mamesah yang dirugikan: Ferdi Mamesah, Ellen Mamesah, Roy Mamesah, Dewi Korina Mamesah. Mereka sampai saat ini ahli waris dari Niko F. Mamesah belum pernah menerima ganti rugi. Cukup saya dan keluarga saya saja yang terzolimi, warga lain jangan sampai jadi korban ketamakan mereka. Maka berhati-hati kepada para PT, perusahaan properti, pengembang atau marketing yang bekerja sama dengan mereka, walaupun mereka itu bisa membuat sertifikat palsu tapi secara notaris sertifikat tersebut adalah cacat hukum. Karena PT Summarecon Tbk telah membeli semua tanah kepada preman dengan niat tidak mau rugi, itu namanya cukong preman 11-12 terbiasa bermain curang. Metode lihai mereka itu hanya bermodal bangunan, sedang tanah-tanah itu bersengketa dan fiktif. Karena berdasarkan fakta penipuan 378 mereka bersengketa, dan karena semua adalah upaya biadab tokoh 9 naga. PT Summarecon Tbk, Imora Motor Honda telah melakukan cukup lama sehingga banyaknya warga korban rampas HPL menjadi stres, bahkan sampai ada yang meninggal karena sakit memikirkan haknya dirampas. Sudah sedemikian mirisnya korban-korban rampas itu karena korbannya tidak saja hanya di 4 desa, kini warga korban rampas HPL sudah meluas hingga ke sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Tangkap dan penjarakan oknum-oknum secepatnya karena mereka sudah membuat onar di wilayah tanah warga hasil rampas mereka. Ini tanah milik rakyat, bukan milik 9 naga. Jangan jadikan tokoh 9 naga menjadi penguasa di NKRI. Saat ini rakyat Indonesia butuh keamanan dan kenyamanan, terlebih di tahun depan pilkada dan pemilu akan dilaksanakan. Jangan biarkan mereka merusak bumi Tegar Beriman. Tangkap semua oknum yang terlibat, berantas semua sampai ke akar-akarnya para pelaku mafia tanah di NKRI. Karena saya tidak akan pernah berhenti hingga titik darah penghabisan. Dan untuk PT Summarecon Tbk wajib membayar tanah-tanah rakyat yang telah dibeli bawah tangan notaris abal-abal dari preman-preman, oknum pengacara yang suka jual beli hukum, preman bayaran yang atas nama PT menjual hak rakyat kepada PT-PT ini berita A1 bukan hoaks, dan jika tidak membayarkan atau mengembalikan ganti rugi kepada seluruh yang terzolimi, siap-siap PT Summarecon Tbk akan menerima sanksi atas tindak kejahatan dari keterlibatan membeli HPL kepada produk rekayasa oknum Burhanuddin. Saya Jimmy Mamesah, rakyat yang terzolimi selama 7 tahun 10 bulan dan masyarakat 4 desa mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo atas dukungan dan bantuannya kepada kami untuk memberantas para mafia tanah di Kabupaten Bogor, dan saya bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini. Pemberitaan ini akan terus kami buat sebelum ada perintah berhenti dari Kemenko Polhukam dan Kementerian ATR BPN, dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui lebih dalam tentang berita ini dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati. Merdeka.